Halo warga intelektual sekalian. Beberapa hari yang lalu sedang viral di media sosial, sedang rame di media sosial, di mana ada istilah yang mengatakan 10 juta versus 2 miliar. Apa artinya? Artinya gini guys, warga Israel itu ada 10 juta, sementara warga daripada kaum muslimin yang ada di dunia ini sekitar 2 miliar. Jadi itu artinya ya, walaupun kaum muslimin itu, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video beragama Islam ya, walaupun kaum muslimin itu jumlahnya 2 miliar, tapi kalah dengan warga Israel yang hanya 10 juta orang. Wow, luar biasa ya. Ini menurut saya itu suatu keanehan gitu, sesuatu yang sangat janggal gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa justru ya negara Israel itu yang sangat kecil ya, kecil banget ya, nggak lebih gede daripada Indonesia. Ya kalau bisa dikatakan setengah daripada Pulau Jawa lah ya, Israel itu nggak gede-gede banget ya. Namun ya Israel itu bisa menaklukkan kaum muslimin yang berjumlah 2 miliar di dunia. Wow, luar biasa ya. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Tapi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya ya. Kalau misalnya membantah, bantah pakai data. Biasakan bicara pakai data. Kita sebagai kaum intelektual harus bicara by data. Kalau cuman bisanya ngerocos gitu ya, marah-marah nggak jelas, cuman beropini, berarti Anda belum kaum intelektual. Jadi yang nonton video ini ya semuanya harus kaum intelektual. Kemudian yang paling penting daripada 10 juta versus 2 miliar ini, apa ya sebenarnya yang mempengaruhi? Kenapa kaum muslim itu jumlahnya banyak seperti buih di lautan, tapi kurang berkualitas? Ini menurut data ya. Apa yang jadi permasalahan? Dan ini sangat penting sekali. Kenapa saya mengatakan ini sangat penting? Karena Konoha itu mayoritas beragama Muslim. Kecuali Konoha itu mayoritas beragama Hindu misalnya, atau Buddha dan sebagainya, maka saya nggak akan bahas ini. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya pemahaman agama yang salah, kemudian ya pola pikir kita itu dibentuk oleh agama, kemudian dibentuk oleh tradisi agama dan sebagainya, maka ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi justru karena ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita, makanya saya bahas ya. Kalau di Konoha itu ya mayoritas beragama Muslim itu cuman sedikit ya, nggak banyak ya. Ya, maksudnya jumlah pengaruh daripada umat Muslim itu cuman 1%, 2%, saya nggak jadi pengaruh kan, nggak berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Tapi kalau jumlahnya 85%, maka ini sangat-sangat berpengaruh dan ini sangat-sangat penting untuk kita bahas. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling penting daripada video ini adalah kenapa jumlah daripada umat Muslim yang berjumlah 2 miliar itu tidak bisa mengalahkan Israel yang hanya seuprit? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa umat Muslim itu tertinggal dalam teknologi, dalam peradaban, dalam semua hal, ekonomi, dalam semua bidang, kalau saya perhatikan. Kaum Muslim itu sangat-sangat tertinggal ya. Tapi kalau masalah membela agama, saya melihat kaum Muslim itu sangat-sangat solid sekali ya. Kalau membela yang seiman gitu ya. Kalau membela yang sealiran, oh itu sangat-sangat solid sekali ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, kelemahan daripada umat Muslim itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, kelemahan daripada umat Muslim itu ya, kalau saya perhatikan mereka tertinggal dalam teknologi ya. Ya, mereka tertinggal dalam teknologi karena apa? Ada sebab dan ada faktor yang mempengaruhi. Ada banyak faktor ya. Tapi kalau saya perhatikan ya di Konoha itu, kalau misalnya ini ada yang bertanya, kenapa Konoha itu nggak maju-maju? Ya, oh ini kerjaan daripada Israel. Oh ini karena Zionis. Oh ini karena sabotasi daripada Yahudi dan lain sebagainya. Jadi selalu yang disalahkan itu Israel ya. Terus ya Israel disalahkan. Bahkan ya sekelas Guru Gembul sekalipun ya, Guru Gembul pernah ngebahas ini masalah ini. Tapi Guru Gembul mengatakan bahwa penyebab utamanya itu adalah karena sabotasi daripada umat Yahudi atau Israel. Jadi karena ulah daripada Israel.
Jadi saya berbeda pendapat dengan Guru Gembul ya. Guru Gembul mengatakan semua ini karena Israel, tapi kalau menurut saya pribadi enggak. Jadi permasalahan kenapa warga Konoha nggak maju itu adalah karena dipengaruhi oleh agama. Dan agama yang ada di Konoha ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh masalah internal daripada agama itu sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan Israel, saya tidak menyalahkan pihak ketiga. Ya sementara di Konoha itu ya kalau misalnya ada kegagalan-kegagalan, biasanya kita terbiasa menyalahkan orang lain. Oh itu tuh yang salah. Ya, di pekerjaan juga kan kita sering seperti itu ya, misalnya di perusahaan atau di kantor dan sebagainya. Oh, ini sih salah atasan saya, bukan salah saya ini. Oh, ini salah itu. Oh, salah si anu, salah itu ya. Jadi kita terbiasa menyalahkan orang lain. Kita selalu mencari yang namanya kambing hitam. Jadi di video ini kita nggak boleh mencari yang namanya kambing hitam ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video yang beragama Muslim ya. Jadi kalau Anda itu alergi dengan fakta, maka video ini nggak cocok dengan Anda. Jadi video ini semacam ya untuk ya, mengkritik sesuatu hal yang tidak relevan ya. Video ini semacam cambuk gitu. Ya. Supaya apa? Supaya ada yang namanya perubahan-perubahan. Jadi yang tersahabat yang terjadi kalau misalnya sensitif atau alergi tentang fakta, maka ini nggak cocok bagi Anda ya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu ya, walaupun banyak faktor ya yang mempengaruhi, yang pertama itu karena di zaman Al-Ghazali ya sekitar abad 11, Al-Ghazali pernah menulis sebuah buku, ya, bukunya itu berbahasa Arab. Buku yang ditulis oleh Al-Ghazali ini mengkritik tentang filsafat. Jadi judul daripada bukunya ini adalah Keracunan Filsafat. Pada saat itu ada semacam ketegangan antara apa? Antara filsuf Yunani, ya, filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Banyak diadopsi kaum muslimin di zaman itu, termasuk ya orang-orang yang sangat terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Jadi Al-Ghazali nggak suka. Sehingga apa? Sehingga dia menulis buku yang berjudul Keracunan Filsafat. Nah, mulai dari sinilah keruntuhan ya daripada umat Islam. Mulai dari sinilah kegagalan daripada umat Islam dalam teknologi. Sebelumnya ya saya harus akui bahwa umat muslim itu zaman dulu ya pada masa keemasan itu mereka menguasai teknologi. Tapi ya perlu dipahami bahwa keemasan Islam zaman dulu itu dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani juga. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan daripada filsuf-filsuf atau ya pemikir-pemikir atau kaum intelektual daripada umat muslim itu sendiri, tapi mereka dipengaruhi oleh faktor lain juga gitu. Cuman di Konoha kan sengaja didoktrin, oh umat muslim dulu pernah mengalami namanya masa keemasan ya karena apa? Karena faktor daripada umat muslim itu sendiri. Padahal pada faktanya nggak seperti itu guys ya. Dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani ya, pemikir-pemikir daripada Yunani seperti Socrates, Plato dan sebagainya. Jadi pada zaman itu Al-Ghazali resah ya sehingga dia menulis buku ya, buku yang berjudul Keracunan Filsafat. Jadi pada intinya isi daripada buku ini ya, tapi nanti saya akan bahas buku ini dalam satu episode ya, satu video ya. Karena apa? Karena pembahasan buku ini sangat panjang sekali guys ya. Sekitar 20 bab ya. Tapi saya akan mempersingkat di sini inti daripada buku ini. Inti daripada buku ini mengatakan bahwa kita tidak boleh ya berpikirnya itu terlalu filsafat. Ya, jadi inti daripada buku ini ada yang bernama wahyu, ada sesuatu hal yang tidak bisa dilogikakan dan lain sebagainya. Ya, tapi pada intinya buku ini ditafsirkan oleh penganut umat muslim yang ada di seluruh dunia itu ya, mereka menafsirkan buku ini untuk tidak belajar filsafat, membelakangi filsafat. Filsafat itu sesat, filsafat itu haram dan sebagainya. Itu inti daripada penafsiran buku daripada Al-Ghazali ini. Dah, semenjak itu ya umat muslim itu membenci yang namanya filsafat. Mereka tidak mau belajar filsafat, ya mereka hanya belajar tentang agama. Jadi kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini ya, sekolah-sekolah Islam itu biasanya ya mereka itu ada semacam beban ya kalau saya perhatikan. Kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya di pesantren itu ya, murid-murid daripada atau santri-santri daripada pondok pesantren itu mereka belajar agama plus pelajaran umum ya. Sementara ya,
Kalau pemikiran-pemikiran barat ya, atau pemikiran-pemikiran daripada filsuf Yunani itu ya, pelajaran itu ya digabung aja gitu, jangan dipisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum ya, disatukan aja ya. Dan agama Kristen berhasil melakukan ini. Itulah alasannya kenapa kalau kita sekolah di agama Kristen itu ya, sekolah di Katolik dan sebagainya, mereka tidak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu akhirat. Sementara umat Muslim memisahkan ilmu agama dengan ilmu akhirat. Dari mana asal muasal daripada pemisahan ini? Pemisahan ini berasal dari apa? Berasal daripada karya atau buku daripada Al-Ghazali. Saya tidak mengatakan bahwa Al-Ghazali sesat ya, tapi penafsirannya itu mengatakan bahwa berpikir kritis atau berfilsafat itu sesat, masuk neraka. Sehingga apa? Sehingga pemikir-pemikir daripada umat muslim itu makin hari makin sedikit, makin hari makin berkurang dan sebagainya. Sehingga mereka tidak menguasai yang namanya teknologi. Apa hubungannya filsafat dengan teknologi? Sangat berhubungan. Kita ambil contoh misalnya seperti Eropa. Kenapa Eropa itu bisa menjadi negara maju? Karena mereka kembali ya mengadopsi ajaran-ajaran leluhur mereka, yaitu filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan sebagainya. Jadi di Eropa itu, Socrates itu dianggap nabi, guys. Ya, Plato itu dianggap nabi. Sehingga apa? Sehingga mereka belajar tentang filsafat, ya, belajar tentang cara berpikir kritis dan sebagainya. Jadi sesimpel itu sebenarnya perbedaan daripada warga Israel dengan ya warga kaum muslimin yang ada di dunia. Dan ini juga yang terjadi di Israel ya. Orang Israel itu terbiasa berdebat, guys. Bahkan di sekolah-sekolah mereka berdebat. Nggak ada istilah feodalisme di sekolah-sekolah Israel itu ya. Mereka biasa berdebat dengan apa? Dengan guru mereka. Ya mirip-mirip seperti pendidikan yang ada di Barat. Berpikir kritis ya. Mereka debat ya. Mereka bantah-bantahan. Nggak ada istilah. Lu mah nggak tahu agama. Ngaji lu masih setengah-setengah, kopi lu belum pahit ya, lu nggak tahu apa-apa, lu masih kecil, nggak ada seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pendidikan daripada Israel itu sangat maju pesat. Mereka dipacu atau diajak untuk berpikir kritis. Sehingga apa? Sehingga murid-muridnya ketika lulus dari sekolah itu mereka berpikirnya itu rasional ya. Kemudian kalau misalnya mereka bekerja itu mereka berpikir kritis dan menemukan teknologi-teknologi. Jadi asal muasal daripada peneliti atau penemuan-penemuan daripada orang Yahudi atau warga Israel itu karena apa? Karena mereka berpikir kritis. Ya sesimpel itu. Sementara di Konoha berpikir kritis itu dianggap sesat, masuk neraka gitu. Ya sesimpel itu. Kita sebagai warga Konoha itu memusuhi yang namanya ilmu pengetahuan yaitu berpikir kritis. Jadi sampai kiamat pun ya kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau berpikir kritis itu dibatasi oleh agama. Jadi mohon maaf ya, walaupun Pak Prabowo bikin kebijakan-kebijakan MBG ya kemudian kebijakan ini dan itu, koperasi merah putih ya, kemudian dananya digelontorkan sekian-sekian. Kalau dasarnya ya kalau fondasinya salah, maka itu akan berantakan semua. Buktinya MBG sekarang ini berantakan karena apa? Karena SDM, lagi-lagi SDM. Jadi SDM itu yang paling utama, guys. SDM dulu dibenahi gitu. Pemerintah kita itu nggak pernah yang namanya fokus ya membenahi SDM. Ya, dari dulu sampai sekarang ya. Presiden dari dulu sampai sekarang nggak pernah fokus yang namanya membenahi SDM orang Indonesia. Karena apa? Karena selalu berbenturan dengan prinsip-prinsip agama. Selalu berbenturan dengan pemuka-pemuka agama. Pemuka agama mengatakan filsafat itu haram. Pemuka agama mengatakan berpikir kritis itu nggak boleh. Pemuka agama mengatakan berpikir kritis itu masuk neraka, sesat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pemerintah dengan pemuka agama itu nggak nyambung ya. Padahal yang paling mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu adalah agama. Karena banyak keputusan kita sehari itu dipengaruhi oleh agama. Jadi bagaimana merubah ini semuanya? Salah satunya yang bisa merubah ini adalah kita harus menemukan pemimpin sekelas Al-Ghazali. Kita harus menemukan pemimpin yang sangat-sangat radikal memperbaiki semua. Saya masih berharap ya, atau saya masih optimis ya. Menurut saya ya, ini dugaan saya ya. Dugaan saya itu kalau misalnya ini ada pemimpin ya yang jadi presiden di Konoha itu setelah Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo saya nggak berharap lagi guys ya. Karena apa? Karena ya kebijakan-kebijakan itu ya gitu-gitu aja ya. Nggak ada perubahan yang sangat signifikan yang out of the box ya, nggak ada seperti itu ya. Jadi harapan saya itu cuman
KDM, Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini beda dengan pemimpin lainnya. Belum pernah kita menemukan pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, kenapa? Karena dia mengerti hal ini. Saya melihat dia mengerti hal ini. Kenapa dia mengerti hal ini? Karena beliau ini belajar tentang filosofi Sundawiwitan ya. Kemudian berpendidikan ya. Beliau ini kan seorang sarjana ya. Kemudian beliau ini paham betul bahwa ya ada ideologi-ideologi agama atau pemuka-pemuka agama itu kadang-kadang bikin negara nggak maju. Sehingga apa? Sehingga dia mencari jalan pintas ya. Menjadi berbeda ya, menggunakan yang namanya ikat seperti ini dan lain sebagainya. Jadi itu perubahan yang sangat radikal menurut saya pribadi. Ya mudah-mudahan KDM jadi presiden, dia akan bisa merubah ini semua ya. Dan kita juga akan mendukung kebijakan-kebijakan daripada KDM, dan kita sebagai kaum intelektual ya jangan ngaku-ngaku gitu fans daripada KDM kalau kita tidak mau berpikir kritis. Kita juga harus berpikir kritis ya, untuk apa? Untuk kemajuan suatu bangsa. Saya yakin KDM ini akan ya menjadikan Indonesia itu menjadi negara maju. Karena apa? Karena balik ke jati diri ya. Jadi jati diri bangsa kita itu sebenarnya sudah ada berpikir kritis ya. Buktinya apa? Buktinya waktu zaman dulu ya, zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya ya. Bahkan Sriwijaya itu salah satu yang diperhitungkan pada saat itu. Kalau di Asia itu ya sekelas dengan China lah sekarang ini. Atau sekelas dengan Singapura. Jadi kalau boleh jujur, kita itu ya dari dulu sampai sekarang ini terpuruk ya pemikirannya. Bukan malah naik, tapi malah terpuruk ya. Apa yang mempengaruhi kenapa kita terpuruk? Karena pemahaman daripada agama. Jadi agamalah yang mempengaruhi ya pola pikir kita. Agamalah yang mempengaruhi kenapa kita membenci teknologi, kenapa kita tidak mau berpikir kritis. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Kemudian faktor yang kedua misalnya, ada berbagai faktor ya. Faktor yang kedua itu karena pengaruh daripada serangan Mongol ke Baghdad. Jadi di Baghdad itu ada perpustakaan yang paling gede ya sedunia saat itu. Dan buku-bukunya dihancurkan. Apa tujuan daripada Mongol? Tujuan daripada Mongol ini untuk menghancurkan peradaban kaum muslimin, ya, teknologi dan sebagainya. Biar bodoh, intinya seperti itu ya. Jadi penjajahan lah yang mempengaruhi ya. Salah satu mempengaruhi kenapa kaum muslim sekarang terpuruk. Buku-buku perpustakaan dan sebagainya itu dihancurkan. Itulah alasannya kenapa kaum muslimin sekarang ini sangat malas membaca. Bukan membaca kitab suci ya, tapi membaca ilmu pengetahuan. Mereka hanya membaca tentang agama terus ya, tanpa belajar tentang ilmu pengetahuan. Sementara Israel itu mereka lebih banyak belajar tentang ilmu pengetahuan daripada membaca kitab suci. Mereka juga orang yang religius dalam beragama, tapi ya mereka lebih banyak mengelahap buku yang bertema lain gitu, bertema teknologi dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang Israel atau orang Yahudi itu berpikir kalau kita menciptakan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia itu adalah bagian daripada ibadah. Sementara kaum muslimin berpikir ya akhirat, dunia ya dunia gitu. Jadi dipisah-pisahin gitu. Sekuler. Ya, tanpa kita sadari kaum muslim itu sekuler ya dalam apa? Dalam dunia akhirat dan dunia teknologi. Teknologi itu ilmu dunia. Mereka akan menyebut dengan ilmu dunia. Sehingga mereka membenci yang namanya filsafat. Itulah alasan kenapa di Konoha itu ya banyak orang mengharamkan filsafat dan tidak mau belajar filsafat. Karena apa? Karena ya biar kita bodoh. Pengaruh daripada buku, daripada Al-Ghazali juga ya. Kemudian karena faktor daripada kolonialisme ya. Jadi kolonialisme ini juga mempengaruhi. Rata-rata ya, nggak semuanya tapi rata-rata negara muslim itu adalah negara minyak. Sehingga apa? Sehingga penjajah selalu mengeksploitasi ya. Tapi permasalahannya ya, kaum muslim itu selalu menyalahkan yang namanya penjajah. Oh itu tuh karena Amerika, oh karena pihak ketiga. Ya karena mereka mencari minyak di tanah kita sehingga kita dijajah dan sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan ya, kenapa kita mau dijajah? Itu kan yang jadi permasalahan. Kenapa Amerika mau menjajah? Karena kita mau dijajah. Coba kalau kita nggak mau dijajah, mereka nggak bakal berani. Sama seperti Vietnam. Vietnam kan pernah menjajah
pernah dijajah Amerika kan, tapi Vietnam nggak mau tuh. Mereka setia dengan leluhurnya, mereka setia dengan pemimpinnya, mereka tidak mau dipecah belah, nggak mau dihasut, nggak mau jadi pengkhianat, sehingga mereka memukul mundur pasukan Amerika. Dalam sejarahnya Amerika itu nggak pernah yang namanya dipukul mundur pasukannya. Sementara di Vietnam mereka kalah total ya. Jadi sama dengan yang ada di Timur Tengah misalnya seperti di Suriah ya, kemudian Afghanistan dan sebagainya. Kenapa mereka mau diadu domba? Ya karena mereka bodoh. Cuman kaum muslimin selalu menyalahkan, oh ini karena Amerika, oh ini karena pihak ketiga, oh kita dijajah dan sebagainya. Ya justru kalian itu dijajah karena apa? Karena bodoh. Jangan selalu dikit-dikit menyalahkan Israel, oh menyalahkan Israel. Karena bodoh, intinya bodoh gitu. Ya, kenapa kita mau diadu domba? Karena kita bodoh, sama seperti di Konoha. Kenapa antar umat beragama mau diadu domba gitu ya, bubarin paksa ibadah, kemudian ya persekusi dan sebagainya, diadu domba antar umat beragama. Karena apa? Karena kita bodoh. Pada intinya kita bodoh ya. Kita memperebutkan yang namanya surga dan neraka itu, padahal surga dan neraka itu nggak terbukti secara ilmiah. Kenapa kita tidak berpikir seperti ini? Ya karena kita bodoh. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada ya, tapi kadangkala kita terlalu halu dengan surga dan neraka sehingga apa? Sehingga kita terjajah oleh doktrin-doktrin daripada Arab barbar sehingga apa? Sehingga kita ya bisa aja perang saudara. Saya melihat ada arah ke sana ya kalau saya perhatikan ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya apa yang mempengaruhi kenapa kaum muslim itu tertinggal dengan warga Israel. Alasan selanjutnya itu karena kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah daripada Israel itu, mereka mengalokasikan APBD mereka itu untuk riset and development, biasa disebut dengan R&D, jumlahnya itu 5-10% ya. Sementara di Konoha 0, sekian persen ya, 0,5%. Jadi kita itu tidak menghargai yang namanya riset. Kita itu membelakangi yang namanya riset. Kita benci dengan riset. Ya. Kita menempatkan riset itu di telapak kaki gitu. Kita menempatkan riset itu di tempat yang paling hina. Padahal itu yang paling penting. Riset. Gak ada satupun negara maju dunia ini bisa maju karena apa? Karena mereka mengabaikan riset. Gak ada. Ya. Mereka maju karena apa? Karena mereka peduli dengan riset. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu tidak peduli dengan riset? Apa alasannya? Salah satu alasannya yang paling mempengaruhi ya, salah satu alasan yang mempengaruhi itu ya karena pengaruh buku daripada Al-Ghazali. Lagi-lagi agama mempengaruhi. Ya, buku Al-Ghazali mengatakan jangan terlalu berpikir rasional, jangan berpikir kritis, jangan berpikir filsafat. Sementara orang peneliti itu ahli filsafat ya, rata-rata peneliti itu ahli filsafat. Ya, mereka bisa meneliti karena mereka ahli filsafat. Filsafat itu kan mengajarkan kita untuk berpikir rasional ya. Selalu bertanya gitu, bertanya sampai menemukan jawaban. Riset kan butuh seperti itu, butuh yang namanya pertanyaan. Sementara di Konoha kalau ada orang yang bertanya, jangan banyak tanya, nanti kamu masuk neraka. Itu yang paling mempengaruhi ya. Dan ini ya, semua akarnya itu berasal dari atau bersumber daripada agama. Kalau boleh jujur ya. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ya. Memilih pemimpin kita itu harus bersumber daripada agama ya. Memilih pemimpin itu harusnya agama. Di Konoha kan seperti itu ya. Ya, bertemu dengan orang baru itu kita harus nanya agama. Oh, agamamu apa? Jadi dikit-dikit agama gitu. Semua agama. Di Konoha itu pokoknya nggak bisa jauh dari agama. Ya, jadi kalau untuk memajukan Konoha itu sangat simpel sekali ya. Reformasi, tradisi dalam beragama di Konoha. Cukup itu saja. Kemudian sekuler. Ya, cuman warga Konoha kan benci yang namanya sekularisme ya. Kita itu sangat menginginkan yang namanya pemimpin seperti Xi Jinping misalnya, seperti Putin misalnya, ya seperti presiden-presiden yang sangat tegas. Tapi yang jadi permasalahan ya, kalau Xi Jinping itu jadi presiden di Indonesia, apa yang mereka tanya duluan? Agamanya apa? Kalau misalnya yang mengatakan, oh agamanya Islam. Islam apa? Sunni apa Syiah? Oh, bukan Syiah. Oh, ini Sunni. NU apa Muhammadiyah? Jadi nanti akan ada pertanyaan terus ya. Jadi kita itu nggak maju itu karena
permasalahan agama, ya dikit-dikit agama. Kenapa saya mengkritik masalah ini ya? Karena saya riset ya, saya sangat suka yang namanya riset, saya suka yang namanya filsafat. Ya, dan saya menemukan permasalahan daripada bangsa ini adalah ada di agama. Kenapa? Karena kita tuh sangat patuh terhadap agama. Bahkan sekelas MUI ya, kalau misalnya dia mengatakan haram hukumnya untuk korupsi, maka korupsi akan terselesaikan. 50% masalah korupsi akan terselesaikan. Justru kan MUI nggak berani tuh ya mengeluarkan fatwa haram hukumnya korupsi ya. Yang ada harum ya kan, bukan haram. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Jangan lupa share video ini terhadap teman-teman kalian yang mabuk agama, yang berlebihan beragama, sehingga negara tidak maju. Kalau Anda cinta dengan negara kita, Anda pengen memajukan negara kita, maka share video ini. Sekian dan terima kasih. Saya kaum intelektual, salam rasional.